Pada tahun 2012, organisasi Dinas Rahasia berencana untuk menangkap pemimpin organisasi yang menjual belikan organ manusia. Namun saat penyergapan, Jin Ming menyelamatkan seorang anak laki-laki sehingga mengakibatkan kegagalan, cuy. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari tonton sampai selesai. Selamat datang di channel Film Bule. Tanpa basa-basi langsung saja ke ceritanya, cuy. Kapten Ming ditugaskan untuk menyergap dan satu-satunya tugas mereka adalah membunuh mafia si bos. Sesegera mungkin Ming mengaktifkan senapannya untuk memulai membersihkan area tersebut. Tetapi ketika dia melihat Jin yang menggunakan sebuah botol sebagai teropong membuat Ming gugup. Namun sampai saat itu dia tak khawatir bahwa si bos seorang gangster itu akan datang lebih cepat. Ming kemudian diberitahu untuk mempersiapkan pertempuran oleh penyusup di dekatnya. Alih-alih menembak si bos, Ming memilih untuk menyelamatkan Jin terlebih dahulu. Namun saat giliran si bos, tembakannya meleset dan membuat penjaga mengetahui keberadaan mereka, sehingga pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Sementara sedang adu mekanik, Ming diam-diam menyelinap ke ruang para bocil. Dengan mudahnya ia mengalahkan semua penjaga di sana dan berhasil masuk ke tempat operasinya itu. Walau Ming berhasil menyelamatkan para bocil, akan tetapi si bos gangster berhasil kabur sehingga misi itu gagal dan membuat Ming diturunkan. Dia yang tak terima dilucuti begitu saja, Ming pun akhirnya memutuskan keluar dan memilih melatih Jin supaya jadi sniper yang pro. 10 tahun berlalu, kini Jin menjalani seleksi masuk sebagai sniper elit. Selain dirinya, anak adopsi Min yang lain bernama Mei juga ikut terpilih. Dia adalah saingan terberat Jin, sebab kemampuannya jauh lebih unggul. Mei dikenal tidak berperasaan, sementara Jin sifatnya mirip dengan Ming. Yang terasa ketika tas menembak apel main menyeliding rekannya sendiri agar Jin kehilangan targetnya. Minggu yang melihat hal itu jadi tahu sifatnya yang egois dan licik karena menghalalkan segala cara demi mencapai misinya. Alhasil Ming lebih memilih Jin menggunakan sniper miliknya. Sampai hari kompetisi pemilihan sniper, dari 10 kandidat hanya mereka berdua lah yang dinyatakan lulus. Jin lalu direkomendasikan oleh sang ayah untuk memimpin misi penangkapan bos gangster yang dulu sempat gagal. Misi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Mei sehingga membuatnya semakin benci kepada Jin. Sementara Jin bersama pasukannya tengah memantau keadaan di sana, dia melaporkan jika tempat itu kosong pada kaptennya yang berada di ruang monitor. Ketika mengetahui hal ini, si kapten jadi curiga kalau ada pengkhianat di antara mereka, sebab musuh seperti sudah menduga penyergapan tersebut. Beberapa saat kemudian kapten melihat Jin dan pasukannya dibabat habis oleh musuh. Walaupun begitu, si kapten tetap bersikeras agar Jin melanjutkan misi sendirian, sehingga membuat Mei marah dan tiba-tiba saja layar monitor disabotase sehingga orang di ruangan tidak bisa mengarahkan Jin. Si Ming pun cepat-cepat menyuruh Mei pergi membantu Jin, tapi si kapten melarangnya. Di saat layar kembali menyala, Jin sudah menghabisi semua musuh sehingga membuat kapten kagum. Alhasil si kapten pun menyuruh Jin untuk membunuh si bos gangster. Setelah itu Jin pun melanjutkan misi mencari petunjuk tentang identitas si pengkhianat. Jin akhirnya menemukan sebuah laptop yang langsung dihubungkan dengan monitor di markas. Di dalamnya berisi transaksi jual beli organ manusia dan Ming di dalam daftar itu. Tara, terkaget-kaget dong. Semua orang di markas kaget, bos. Waduh, ini piye? Buru-buru menjelaskan kalau dia dijebak oleh komplotan tersebut, namun tidak ada yang mempercayainya termasuk Mei. Si kapten lalu meminta Ming supaya menyerahkan senjatanya, namun tiba-tiba Mei melakukan penembakan. Dia mengira kalau ayahnya mau dibunuh, alhasil dar-dar. Sekarang ia dicap sebagai pengkhianat. Jin yang mendengar suara tembakan memutuskan untuk balik ke markas. Sesampainya di sana, si kapten yang sekarat memberitahunya tentang pengkhianatan yang dilakukan Ming dan Mei. Pada awalnya Jin tidak mempercayainya sampai suatu ketika kepalanya Jin ditodong oleh Ming dari belakang. Waduh. Jin masih tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Ia bertanya kepada ayahnya tega bekerja sama dengan gangster yang telah menculiknya. Mei pun segera menghajar Jin dan meminta ayahnya pergi, namun ketika ia melihat Mei kewalahan, ia pun memilih untuk melindungi putrinya.
Di luar sana si bos gangster datang untuk membantu dan persembunyian para sniper diledakkan oleh bos gangster itu, meluluh lantahkan tempat itu dan hanya Jinlah yang selamat. 28 tahun berselang setelah kematian mereka, Jin memilih jadi tukang servis barang rongsok yang kerjanya mabuk-mabukan setiap hari. Hidupnya berubah drastis dan ia menjadi pengecut. Dia melihat seorang bocil yang dikejar preman pasar dan memanggil ayah. Sontak para preman menghajar Jin karena anaknya telah mencuri uang mereka. Setelah puas mengajarnya, para preman mengambil uang di saku Jin lalu pergi. Karena uangnya diambil, Jin pun memaksa agar dipertemukan dengan orang tuanya. Ia bernama Feng. Di sana ia dipertemukan dengan ibunya yang bernama Ale yang berprofesi sebagai penari tiang yang menyewakan daging lempitnya. Jadi waduh, enak. Berhubung ia tidak punya uang, sebagai gantinya ia menawarkan Jin membawa anaknya. Jika hutangnya sudah lunas baru diperbolehkan pulang. Sejak saat itu Feng diminta Jin membantu mengumpulkan barang bekas. Kehadiran Feng ternyata malah menambah beban hidupnya Jin. Contohnya ketika motor Jin mogok, Feng yang berniat membantunya malah menyebabkan motor Tosanya terguling. Waduh. Selain itu, ketika Feng disuruh memperbaiki kipas, baling-baling kipas itu malah berubah jadi senjata hampir kena Jin. Akibatnya kipas tidak bisa dijual sehingga membuat penghasilan Jin berkurang. Alhasil uang itu hanya cukup untuk beli ciu gentongan. Waduh. Dan sisanya dipakai untuk membelikan Feng buku-buku. Itu juga ternyata tidak terpakai karena Jin baru sadar kalau Feng buta huruf. Maka Ale pun memasak makanan untuk Jin. Ia bercerita pada Jin kalau Feng adalah anak kakak perempuannya yang mati overdosis. Sang kakak juga terlilit hutang sehingga membuat Ale terpaksa menjadi penari demi melunasi hutang dan menghidupi Feng. Waduh, sulit ini. Suatu hari di dekat klinik, Feng melihat poster donor darah yang menawarkan banyak uang. Feng pun tertarik, namun ia dilarang oleh Jin untuk ikut donor darah. Feng yang sedang belajar tidak sengaja melihat ke sela-sela lantai dan melihat sebuah pintu. Ketika membukanya, ia menemukan perlengkapan sniper yang berdebu. Feng memainkan teropong sniper itu yang kemudian dipergoki oleh Jin. Gara-gara ulah si bocil ini, Jin jadi teringat akan kematian Ming dan Mei yang membuatnya mengalami mimpi buruk. Ia yang baru bangun tidur dikagetkan oleh Feng yang rusuh membawa segepok uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil donor darah. Walau begitu, Jin mengira uang tersebut merupakan hasil curian sehingga ia marah dan mengusir Feng. Begitu Feng meninggalkan rumah, Jin yang menyesal segera menyusul, akan tetapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang menculik Feng. Di tempat lain, Ming rupanya masih hidup sambil menikmati kemewahannya setelah menjadi bos gangster. Setelah ledakan di markas kala itu, ternyata Mei segera melarikan ke dokter sindikat. Ming yang tertembak di bagian jantung berhasil diselamatkan, namun jantungnya rusak. Sehingga sang dokter menyuruh agar melakukan cangkok jantung setiap 3 tahun sekali. Tetapi cangkok jantungnya ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena dia membutuhkan jantung dengan golongan darah yang tepat. Apalagi memiliki golongan darah yang sangat langka. Tak lama dari itu, si bos gangster datang ke tempat operasi untuk membunuh Ming. Walau kalah jumlah, Mei mencoba melindungi sang ayah dengan menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Melihat hal ini, memanggil anak angkat lainnya yaitu Long yang menyusup menjadi anak buah si bos gangster. 28 tahun setelahnya mengharuskan Ming melakukan cangkok jantung. Oleh karena itu, ia segera menugaskan Long untuk mencari orang yang tepat. Siapa lagi dong kalau bukan Feng? Karena Feng darahnya sama dengan Ming. Kembali ke Jin yang tengah mendatangi klinik yang di depannya terdapat poster donor darah. Ia diam-diam masuk ke ruang dokter dan mengetahui kalau Feng baru saja melakukan donor darah. Dari situ Jin baru sadar kalau Feng memiliki golongan darah yang sama seperti Ming, dan golongan darah ini biasanya diminta sindikat si bos gangster. Oleh karena itu, ia menyerang seorang dokter untuk menanyakan alamat baru tempat persembunyian sindikat ini. Dokter pun memberi kartu yang berisikan alamat yang dimaksud, dan Jin pun segera menuju ke sana. Di sana ia menyamar jadi OB, dan tempat yang pertama kali ia datangi adalah kamar mayat. Jin tahu kalau para bocil yang diculik pasti tidak akan diberi hidup terlalu lama karena akan segera dioperasi.
Jin yang tidak menemukan jasad Feng segera pergi menuju ke tempat operasi dokter. Si dokter sadar bahwa Jin adalah penyusup karena wajahnya begitu asing. Dokter pun segera menyuntikkannya dengan obat bius. Jin mematahkan tangannya dan bertanya tentang keberadaan Feng. Sebelum si dokter sempat menjawab, ada seorang yang menembak dan membunuhnya. Telepon si dokter seketika berdering dan Jin melihat kalau yang menelponnya itu adalah Mei. Di saat terpojok, Jin tidak kehabisan akal. Ia tahu jika setiap tembakan Mei dari waktu ke waktu akan semakin melambat. Alhasil dia pun menggunakan cermin beda untuk mengaburkan pandangan Mei dan memanfaatkan waktu yang ada untuk lari berlindung di balik kasur. Tak lupa juga ia menghitung setiap tembakan dari Mei untuk memastikan kapan senjatanya kehabisan peluru. Lalu di saat Mei reload, Jin membungkus alat pemadam dan mengangkatnya ke atas tepat di waktu Mei reload. Perhitungannya yang tepat akhirnya membuat Jin bisa lolos, namun bukan berarti pertarungan selesai. Walau dalam keadaan sempoyongan ia berhasil melawan mereka semua sampai tinggal tersisa Long. Jin pun jatuh dan sempat menarik kalung milik Long. Sebelum Long mengejarnya, Jin sudah terlebih dahulu kabur lalu pulang ke rumah sambil tertatih-tatih. Beruntung saat sampai di sana ada Ale melihatnya babak belur dan segera mengobatinya. Keesokan paginya Ale bertanya tentang apa yang terjadi jika dengan berhati-hati memberitahu jika Feng telah diculik. Sontak Le bertanya siapa penculiknya sebab dia mau melaporkan ke polisi. Namun dihentikan Jin. Ia bilang agar jangan melibatkan polisi karena penculiknya adalah orang berkuasa yang kebal hukum. Anjay. Maka dari itu biarlah Jin sendiri yang mengurusnya. Ini Jin yang merasa percaya dirinya telah kembali merapikan dirinya. Sehabis itu ia membersihkan senipannya yang berdebu. Tidak lupa Jin menyuruh Le menggadaikan kalungnya yang diambil dari Long untuk memancing keluar Long. Long yang terpojok akhirnya mau membawa Jin ke tempat para bocil yang diculik, tetapi Jin malah dibawa ke lain ruangan. Mengetahui Long telah mempermainkannya, Jin pun memutuskan untuk menghabisinya untuk membuktikan keseriusannya. Ia pun memaksa operator di sana untuk memindahkan semua uang milik sindikat ke rekeningnya. Perbuatannya ini membuat Mei segera menelpon dan berjanji akan menyerahkan Feng asal uang mereka kembali. Mei pun menepati janjinya dan mengikat Feng ke kursi untuk dijadikan umpan sementara Mei bersembunyi di atas gedung. Tak lama dari itu Le datang melepaskan ikatan Feng. Sesuai perjanjian lebih menunjukkan flash disk berisi pin rekeningnya. Mei yang menyadari orang itu bukanlah Jin berencana untuk membunuh Le. Akan tetapi Feng sudah keburu ditodong sehingga menunda tembakannya. Ia tidak mau mengambil risiko karena takut tidak bisa membawa Feng hidup-hidup untuk diambil jantungnya. Alhasil membiarkan Feng dan Le pergi, akan tetapi anak buahnya Mei sudah keburu datang. Jin segera melindungi mereka dengan menembaki para penjaga dan itu dimanfaatkan Le dan Feng. Jin segera melindungi mereka dengan menembaki para penjaga dan itu dimanfaatkan Le dan Feng untuk kabur. Semua penjaga yang mengejar mampu diatasi dengan mudah, namun tiba-tiba Mei datang menghadang Le dan Feng. Tepat di lokasi yang tidak terjangkau oleh Jin. Alhasil ia pun harus mengatur ulang posisinya dengan mendekati gedung tersebut sampai ia melihat-lihat tengah diikat oleh media atap gedung. Kursi ini mengingatkan Jin pada Feng yang kala itu terlempar dari kursi sehingga ia pun menembak per kursinya, dan di saat itu juga Mei menembakkan snipernya. Hentakan kursi itu membuat Mei terpental sehingga membuatnya terjatuh dari atap gedung dan meninggal. Sementara itu tembakan Mei rupanya tepat mengenai jantung Jin. Akan tetapi ia sudah mengantisipasi hal ini. Dengan menyimpan lempengan besi, Jin pun cepat-cepat menyusul ke gedung untuk menyelamatkan Le dan Feng. Le dan Feng segera sampai ke basement dan segera mencari kendaraan untuk kabur, namun mereka dicegah oleh Ming Dan. Waduh, Ming.
Lei pun dibunuh, sementara Feng dibawa pergi. Tidak lama dari itu Jin datang dan hanya bisa menyaksikan Feng dibawa oleh Ming. Sesampainya di rumah, Ming melakukan cangkok jantung, tapi sebelum melakukan operasi, Jin menggunakan snipernya untuk menembak kaca rumah sebagai peringatan. Ming pun buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk berjaga, sementara yang akan menghadapi Jin adalah para sniper penyerbuan. Ini akan diarahkan langsung oleh Ming karena dia tahu kalau Jin yang melambat saat menarik pelatuk. Dengan demikian para pasukan itu mengepung Jin dari segala arah dan serentak. Walau sudah dikasih kisi-kisi oleh Ming mengenai kelemahan Jin, para sniper ini bukanlah tandingannya. Setelah semua anak buah Ming dikalahkan, Jin pun masuk ke rumah dan berhasil membunuh sisa anak buah Ming. Sekarang dia dan Ming bertatap muka, dan tanpa rasa takut dia melepaskan rompi dan snipernya, seakan-akan merelakan dirinya ditembaki oleh Ming. Tidak cukup untuk menghentikan Jin yang lanjut menggendong Feng pergi, persis seperti yang dilakukan Ming ketika dia menyelamatkannya dulu. Jin yang pasrah membuat malu dengan perbuatannya, sehingga ia memilih untuk membiarkannya membawa Feng. Pada akhirnya Ming pun meninggal karena komplikasi jantung yang dideritanya selama ini. Setelah kejadian itu, Feng yang hidup sebatang kara diurus oleh Jin yang kini ia anggap sebagai ayahnya sendiri dan mengantarnya bersekolah, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pencet tombol subscribe ya cuy, biar tambah semangat saya bikin videonya. Mantap, let's go.